Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A dan 4B yang soleh dan solehah. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa lagi ya di pembelajaran tematik. Pada hari ini kita akan belajar tematik tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, pada pelajaran IPA, yaitu mengenal bagian-bagian tumbuhan. Baik anak-anak, langsung saja ya kita bahas. Tumbuhan merupakan salah satu dari jenis makhluk hidup. Tumbuhan memiliki klorofil atau zat hijau daun yang berfungsi sebagai media penciptaan makanan dan untuk proses fotosintesis. Tumbuhan merupakan penghasil bahan makanan yang berguna bagi makhluk hidup. Bagian-bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, biji, buah, dan bunga. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu akar. Akar sebagai salah satu bagian tumbuhan tidak tampak karena berada di dalam tanah. Akar mempunyai susunan dari luar ke dalam, yaitu kulit luar, kulit pertama, dan silinder pusat. Bagian-bagian akar terdiri dari tudung akar, ujung akar, batang akar, cabang akar, dan pangkal akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang penting. Fungsi akar bagi tumbuhan adalah yang pertama untuk menancapkan tumbuhan ke dalam tanah. Yang kedua untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang ketiga yaitu sebagai tempat menyimpan makanan, misalnya pada tanaman wortel, lobak, dan ubi kayu. Selanjutnya yaitu batang. Batang merupakan bagian tubuh tumbuhan yang ada di atas tanah, serta tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Batang mempunyai kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tempat tumbuh daun, bunga, dan buah. Yang kedua, sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Yang ketiga, yaitu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada pohon ketela rambat dan pohon sagu. Ada 3 jenis batang pada tumbuhan, yaitu yang pertama ada batang basah. Batang basah adalah batang tumbuhan yang lunak dan berair. Contohnya pada batang tanaman bayam. Yang kedua yaitu batang berkayu. Batang berkayu yaitu batang tumbuhan yang terdiri dari kayu. Contohnya batang pada pohon mangga. Yang ketiga yaitu batang rumput. Batang rumput yaitu batang tumbuhan yang beruas-ruas dan berongga. Contohnya batang padi dan rumput. Selanjutnya yaitu daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh pada batang. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Berdasarkan susunannya, tulang daun ada yang menyirip. Contohnya pada daun pohon mangga dan pohon jambu. Terus ada juga yang menjari. Contohnya pada daun pohon singkong, dan ada juga yang bentuknya sejajar. Contohnya pada daun tanaman jagung, tanaman tebu, padi, dan alang-alang. Fungsi atau kegunaan daun yaitu untuk melakukan pernapasan, sebagai tempat pembuatan makanan, dan tempat terjadinya penguapan. Selanjutnya yaitu bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan secara kawin pada tumbuhan. Bagian-bagian bunga meliputi tangkai, mahkota, kelopak, benang sari, dan putik. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan dan putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Fungsi atau kegunaan bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan pada
tumbuhan. Bunga dibedakan menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Selanjutnya yaitu buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang biasa kita makan biasanya yaitu daging buahnya. Selanjutnya yaitu biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Biji jika ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji yang berkeping satu dan ada biji juga yang berkeping dua. Biji berkeping satu disebut monokotil dan biji yang berkeping dua disebut dikotil. Berikut contoh video pertumbuhan biji menjadi tumbuhan baru. Silakan dilihat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.